Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini di hari Minggu di tanggal 9 Oktober kita akan membahas beberapa saham yang menarik untuk diperhatikan menggunakan pendekatan analisa teknikal. Hari ini kurang lebih ada sekitar 7 saham yang akan kita bahas, dan untuk saham pertama yang akan kita bahas adalah saham PTPP. Saham PTPP pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah 0,55% setelah sebelumnya sempat false break ya teman-teman di area resistennya di kisaran 1045. Bisa kita ukur dari area false breaknya dengan high di kisaran area 1075, kemudian dia turun kembali ke area support itu minus 18,5% ya teman-teman. Dan posisinya saat ini kalau misalnya retest lagi ke area support, boleh menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Kenapa? Karena bisa kita lihat bahwa saham-saham konstruksi ini memiliki area support yang cukup kuat ya teman-teman. Untuk saham PTPP, support kuatnya itu ada di area 885 sampai 875. Di sini sempat ada false break beberapa kali, tapi akhirnya kembali bisa closing di atas daripada area supportnya di 885 sampai 870. Jadi bisa kita lihat bahwa area support yang ada ini cukup kuat ya teman-teman. Dan kalau misalnya besok kembali melakukan retest area support, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target stop loss ya berada di bawah 870 ya closingnya. Dan untuk target resistennya ada di 1045. Bisa kita lihat ketika menyentuh area support pantulannya lumayan jauh dan sempat breakout walaupun false, dan kita lihat secara volume juga volume merah sudah mulai menghilang dan volume hijau-hijau sudah mulai muncul ya teman-teman. Jadi silahkan diperhatikan area support dan resisten terdekat. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah BSDE. BSDE juga sama, sempat breakout dari 980 setelah membentuk inverted head and shoulders. Setelah mengkonfirmasi inverted head and shoulders, sayangnya kemudian saham BSDE ini malah false break dan kembali lagi ke area support kuatnya di area 900-880. Dan posisinya sekarang di perdagangan hari terakhir ditutup melemah tipis 0,54%, dan secara volume penurunannya sepertinya sudah mulai berkurang, dan kita akan pantau di area support terdekat kalau teman-teman mau coba buy on weakness. Karena di sini bisa kita lihat bahwa saham BSDE cukup kuat ya teman-teman, area supportnya mampu menahan setiap kali turun itu tidak closing di bawah daripada 880 ya teman-teman. Setiap kali setiap kali menyentuh area 880 kemudian ada rejection, dan yang terakhir juga menyentuh area kisaran 900 kemudian rejection. Untuk resisten terdekat akan menguji area 955 dulu. Setelah itu akan menguji area 980, dan kalau ternyata masih kuat melanjutkan kenaikan, ada potensi saham BSDE menguji 1025 sebagai area resisten, di mana saham BSDE gagal breakout dan akhirnya kembali ke area support. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan buy sampai area 880, dan kalau closing di bawah 880 silahkan perhatikan. Kalau masih mau hold silahkan, kalau ternyata jebol support ya boleh di cut juga silahkan. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Pegas. Saham Pegas pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah 0,57%. Saham Pegas beberapa waktu yang lalu sempat kita analisa membuat sebuah pola penurunan yaitu double top, di mana target double topnya itu ada di sekitaran 1610 sampai 1580, dan bisa kita lihat bahwa saham Pegas ini ketika menyentuh area supportnya, di mana area supportnya di kisaran 1705 sampai 1680 kemudian mantul,
Dan posisinya sudah kembali berhasil meretest area neckline ya teman-teman. Jadi kalau ternyata koreksi, kita akan lihat apakah area support di 1680 dapat menahan, atau malah saham Pegas akan melanjutkan penurunan serta menyelesaikan target daripada double topnya di area 1610 sampai 1580. Jadi untuk teman-teman yang mau beli saham Pegas, silahkan beli dekat-dekat area support. Kalau jebol boleh disiplin. Kalau ternyata mampu mengalami kenaikan, silahkan perhatikan area resistennya. Di mana area resisten terdekat ada di 1785 sekaligus area neckline daripada double top. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah Harum. Harum pada perdagangan terakhir ditutup doji ya teman-teman, dimana opennya di 1820 dan closingnya ada di 1820 juga. Secara volume juga volumenya cukup kecil untuk saham Harum, dan bisa kita lihat bahwa Harum sebelumnya tuh berpotensi membentuk cup and handle, walaupun akhirnya gagal breakout dan kembali ke bagian bawah daripada area resistennya. Dan untuk area support terdekat dari saham Harum ada di area 1850 sampai 1770. Dan kalau ternyata area ini jebol, ada potensi Harum akan melanjutkan penurunannya menuju area support berikutnya, kurang lebih berada di kisaran area 1625 sampai area kisaran 1580. Jadi kita akan tunggu dua area support ini apakah mampu menahan penurunan daripada saham Harum. Kalau kita lihat secara short term, secara trendline juga Harum berhasil menjebol area trendline-nya. Walaupun secara volume pada saat menjebol area trendline nggak terlalu besar ya teman-teman. Tapi ketika jebol ya tetap jebol, dan sekarang posisinya ada di area support. Kita harapkan dia mampu melewati area resisten di 1955 serta melanjutkan kenaikannya, dan kalau ternyata gagal, area support terdekat 1850, 1770 dan area support 2-nya ada di area 1625. Kita akan tuliskan di sini 1625 sampai di area 1585. Dan untuk saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Medco. Medco pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah ya, 0,53%. Medco melemah tipis karena memang pada saat Medco mengalami kenaikan dari area closingnya 930, kemudian opennya langsung di 940. Jadi kalau besok ternyata Medco tutup gap sampai 930, menjadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target ke area resisten di 1000. Atau kalau ternyata besok melanjutkan penurunan, untuk area support terdekat dari saham Medco ada di area 880, 855, dan kalau misalnya ternyata area support tersebut gagal, ada potensi saham Medco bisa menguji area support yang ada di bawahnya di kisaran 785 sampai 755. Jangan lupa juga bahwa Medco pada saat mengalami kenaikan ada gap up ya teman-teman di kisaran area 665 sampai 620. Jadi tentu gap itu berpotensi ditutup walaupun mungkin tidak akan langsung garis lurus turun ke bawah. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support yang ada daripada saham Medco. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah SMDM. Salah satu saham uptrend yang beberapa waktu terakhir mengalami koreksi. Terakhir ditutup koreksi 3,2% bertepatan dengan area support di kisaran 424 sampai 412. Dan kalau bisa mantul tentu ada potensi menyentuh kembali area resistennya kurang lebih di area 488. Dan kalau ternyata area 424 412 gagal menahan daripada penurunan saham SMDM, maka untuk area support berikutnya ada di area 374 sampai 356. SMDM jelas saham yang sangat menarik. Yang pertama, SMDM ini adalah saham yang uptrend.
super uptrend. Dan yang kedua adalah bisa teman-teman perhatikan di volumenya. Ketika naik volumenya tuh cenderung besar-besar, dan ketika turun walaupun mungkin presentasi penurunannya lumayan, tapi volumenya tuh kecil-kecil teman-teman. Nih, ini 6,94% tapi volumenya cuma segitu. Lalu yang berikutnya ini kurang lebih 6,97 juga volumenya nggak besar. Ini volumenya juga nggak besar tanggal 29 September ketika turun 6,77%. Jadi bisa jadi kesempatan untuk buy on weakness saham SMDM jika teman-teman merasa saham ini menarik. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Pico. Pico pada perdagangan hari terakhir ditutup minus 2,61%. Pico ini candle terakhirnya nggak terlalu bagus karena opennya di atas. Opennya 576 di atas dan kemudian diguyur rapat sampai minus 2,61. Untuk area support terdekat dari saham Pico ada di area 428 sampai 414. Dan untuk area support 2-nya ada di area 374 sampai 348. Pico juga jelas salah satu saham yang uptrend ya teman-teman, dan secara volume juga menarik karena ketika naik volumenya besar dan ketika turun bisa kita lihat beberapa waktu terakhir ketika turun volumenya tidak lebih besar dibanding volume ketika saham Pico mengalami kenaikan. Jadi silakan teman-teman pantau di dua area support yang ada, kiranya mampu menahan saham Pico serta saham Pico mampu melanjutkan kenaikan ke area yang lebih tinggi. Kalau ternyata setelah teman-teman buy di area support dia jebol, mungkin boleh coba disiplin dulu. Lalu kita akan lihat bagaimana pergerakan selanjutnya, dan kalau tertahan di area support 2-nya boleh spekulasi lagi, dan kalau jebol balik lagi, namanya trading harus disiplin ya teman-teman. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 7 saham. Yang pertama PTPP, BSDE, Pegas, Harum, Medco, SMDM, dan Pico. Disclaimer untuk setiap saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.